bahas bersama. Memori adalah perangkat yang berfungsi mengolah data atau instruksi. Semakin besar memori yang disediakan, semakin banyak data maupun instruksi yang dapat mengolahnya. Memori biasanya disebut juga dengan istilah computer storage atau komputer. Memori merupakan piranti komputer yang digunakan sebagai media penyimpan data dan informasi saat menggunakan komputer. Memori merupakan bagian yang penting dalam komputer modern dan letaknya di dalam CPU atau Central Processing Unit. Bagaimana ya sejarah memori? Bentuk awal dari memori komputer yaitu menggunakan drum sebagai bagian bekerja dengan data dimuat ke drum. Drum adalah silinder logam dilapisi dengan bahan ferromagnetik merekam. Memori inti magnetik, verite core memory, merupakan bentuk awal dari memori komputer. Cincin keramik magnetik disebut core, disimpan informasi menggunakan polaritas medan magnet. Memori semikonduktor adalah memori komputer pada sirkuit terpadu atau chip. Refereret sebagai Random Access Memory atau RAM ini memungkinkan data yang akan diakses secara acak, tidak hanya di urutan itu direkam. Bagaimana ya teman-teman fungsi memori? Memori berfungsi sebagai tempat penyimpanan data, bersifat sementara RAM, dan permanen, hard disk. Memori bekerja dengan menyimpan AMP, menyuplai data-data penting yang dibutuhkan prosesor dengan cepat untuk diolah menjadi informasi. Karena itulah, fungsi kapasitas merupakan hal terpenting pada memori. Tanpa memori, komputer hanya berfungsi sebagai piranti pemroses sinyal digital saja, contohnya kalkulator atau media player. memori dibagi menjadi dua loh. Primary memory adalah memori komputer yang secara langsung dapat diakses oleh CPU tanpa menggunakan jalur input atau output komputer. Komponen ini digunakan untuk menyimpan data yang sedang aktif digunakan. Contohnya, RAM, Random Access Memory, ROM, Read-Only Memory, Cache Memory. Secara lebih rinci, fungsi dari memori utama adalah A. Menyimpan data yang berasal dari peranti masukan sampai data dikirim ke ALU, Arithmetic and Logic Unit, untuk diproses. B. Menyimpan daya hasil pemrosesan ALU sebelum dikirimkan ke peranti keluaran. C. Menampung program instruksi yang berasal dari peranti masukan atau dari peranti pengingat sekunder. Sekunder memory merupakan memori tambahan yang berfungsi untuk menyimpan data atau program. Memori sekunder mempunyai dua tujuan utama yaitu sebagai penyimpan permanen untuk membantu fungsi RAM, contohnya 1. Hard disk, 2. Flash disk.